Salam Bapak Inang, selamat berjumpa di Gereja GKPS Teladan Medan. Mempelai berdua akan memasuki ruangan bait suci gereja. Mari kita sambut Bapak Inang, kita berdiri. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful day He has Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Kini mereka bersama-sama dengan jemaat-Mu datang ke hadapan-Mu memohon berkat. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami karena kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat.
Firman Tuhan tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Salinari, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Aima dasni. Salam mahubat tahaganupan Bapak Inang. Horas mabani nesyam paranak. Sonai homa age bani parboru horasma. Horas subani nesyam na dua. Salam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernikahan itu adalah awal dari sebuah perjuangan untuk mempertahankan cinta dan komitmen yang akan dimanifestasikan melalui tanggung jawab dan mental, kesiapan mental. Sehingga pernikahan itu akan dimulai dan dijalani dan penuh dengan tanggung jawab. Rasul Paulus mengatakan pada prinsipnya, biarlah semua orang yang mengalami dan masuk ke dalam rumah tangga itu boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Dan pada prinsipnya damai sejahtera itu hanya dapat terjadi dan boleh kita alami apabila kita memiliki persekutuan dengan Kristus. Sehingga di dalam Kristus maka damai sejahtera itu terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga orang-orang yang percaya. Tanpa persekutuan dalam Kristus, rasanya damai sejahtera itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin dapat kita alami dalam setiap kehidupan kita. Maka hidup kita harus berada di bawah otoritas Allah. Dia yang berkuasa dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera Kristus yang disebutkan oleh Rasul Paulus ini memerintah, menguasai, mengintervensi, bahkan mengendalikan setiap kehidupan kita di dalam rumah tangga itu. Jadi lakukanlah segala sesuatu, Ricky Yenita, khususnya dalam kehidupan rumah tangga kalian berdua, dengan penuh ketulusan dan sukacita.
Jadi ada banyak istri, dia melakukannya memang benar, dia lakukan itu. Tetapi penuh dengan sungut-sungut dan bahkan yang lain begitu. Tetapi layani suamimu, berikan hidupmu di tengah-tengah keluarga ini dengan penuh ketulusan dan sukacita. Yang selanjutnya, apakah damai sejahtera Kristus dapat hilang dari kehidupan orang yang percaya? Damai sejahtera Kristus adalah milik Kristus, sehingga tidak bisa hilang. Damai sejahtera atau perdamaian kita dengan Allah diterima melalui iman percaya. Ibagas haprosayaun. Inilah damai sejahtera yang dibangun di atas fakta bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera itu dibangun di sana. Jadi hati adalah pusat dari seluruh kepribadian kita. Itu boleh kita baca dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Di sana disebutkan bahwa damai sejahtera lebih dari sekedar ketiadaan konflik. Jadi jangan sedikit-sedikit nanti karena ada konflik, ada pergumulan, lalu kita pertanyakan di mana damai sejahtera itu? Apakah damai sejahtera itu sedang meninggalkan kalian berdua? Bukan begitu. Tetapi kepatuhan, keutuhan, dan kesempurnaan dalam rumah tangga itu, dia melampaui segala sesuatu. Biarlah kehidupan dalam damai sejahtera itu semakin masuk ke dalam rumah tangga yang akan dibentuk, diberkati oleh Tuhan ini. Masuk ke dalam keberadaan setiap orang yang mengalaminya. Jadi masuk semakin ke dalam, baik Ricky maupun Yenita, damai sejahtera itu semakin hadir sehingga dia tinggal dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan Nasyam Nadua. Jadi kehidupan Kristen dia tidak hanya sulit dipahami, tetapi bahkan mustahil untuk dialami dengan kekuatan sendiri. Bukan hanya sulit dipahami, bahkan mustahil untuk dialami kalau kekuatan kita yang kita andalkan. Tetapi apa yang disebutkan dalam firman ini, kuncinya Kristus hidup dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan Kristen ini boleh kita jalani dengan baik, sehingga kita merasakan kasih itu, segala kebaikan itu yang harus kita taburkan, terkhusus antara Nasyam Nadua. Biarlah berangkat dari damai sejahtera itu, bukan karena ada sesuatu. Kan ada banyak ini, Yenita, istri kan banyak begitu kan, karena ada sesuatu lalu dia tunjukkan bahwa dia cinta begitu. Jadi kekuatan cintanya karena ada sesuatu begitu. Ya mungkin nanti ini Pak Sinaga ini kan entah bawa sesuatu dari luar sana ke rumah, dan itu membuat Yenita bahagia. Lalu seolah-olah cinta itu hanya bisa dipertahankan di sana. Ketika itu tidak ada, maka cinta juga tidak ada. Bukan seperti itu. Tetapi cinta itu kuncinya adalah damai sejahtera Kristus. Sehingga saling melayani, saling mengasihi, saling merendahkan hati. Dan tidak perlu siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, tidak perlu. Kalian adalah sama, saparangguan, sepadan. Jadi di sini bukan persoalan siapa ini dan siapa ini. Dan ini yang terbaik. Yenita menjadi istri, Ricky menjadi suami. Jangan dibalik-balik ya. Ya, ini nggak perlu ditukar-tukar. Ini yang ideal. Kau harus menjadi istri dan dia harus menjadi suami. Suami menjadi suami, istri menjadi istri. Saling mengasihi dan saling menghormati, sehingga kesatuan kita di dalam Kristus tetap dipertahankan untuk selama-lamanya. Ya, Ricky ya, Yenita. Apalagi kalian adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan. Tuhan sudah nyatakan itu. Ricky, Borhat Hundolok 100, Silokahea, kan? Turun pekerjaan di dalam Maseda, keluar kusipang Damakitang,
dari Damakitang masuk ke Silandoyung, Sila Dunia, Naima Parahnya. Ada kesaksian si Ricky nih Yenita, dan mungkin sudah kau dengarkan begitu. Sebenarnya dia juga merasakan mukjizat itu sampai di DKI Jakarta sana. Dia tidak bawa apa-apa dari kampung ini, tetapi dengan berkat Tuhan itu dan damai sejahtera Kristus itu, bukan hanya sekolahmu Ricky, bukan hanya pekerjaanmu yang diberkati Tuhan, tetapi si Yenita orang Medan ini juga ketemu di sana kan, dan ketemu di sana. Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kalian berdua. Demikian juga Yenita berusia turi ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ayo dah si malas nyuhur. Ayo ngodo banyak kolakam handolok 100 tanpa karya Tuhan ini. Pernah nggak bermimpi pada suatu hari nanti saya akan diberkati di GKPS Teladan? Pernah nggak bermimpi? Ayo ngodo dipernipi unda siapa ya Bapak? Inang kan handolok 100 saya. Karena tidak ada satu pun yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini. Hal apapun, ya boleh saja materi mungkin mencukupi untuk itu. Tetapi banyak orang yang memiliki seperti itu, justru belum mendapat kesempatan seperti ini. Alaniai, bersyukurlah. Bersyukurlah. Biarlah hari ini menjadi awal dari segala-galanya. Nasyam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga ini. Yenita juga pasti punya kesaksian yang sama. Sehingga bukan hanya dalam kedagingan kalian dipertemukan, tapi yang pasti diawali dari hati yang telah dipenuhi damai sejahtera Kristus. Jadikan rumah tangga ini menjadi gereja kecil bagi kalian, tempat berdoa, berharap dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Begal tu mangonda Ricky, kita nggak tahu ini prestasi siapa, tapi mari aminkan dan sepakati hari ini semua karena Tuhan. Bisa saja kita sebutkan ini adalah prestasi ini, tetapi orang percaya akan katakan ini adalah berkat Tuhan. Salosian John Lamahu Danotoba Convention. Ulang-ulang bapak ini Ricky sama mama ini, atau angguang andangan di sini, mawali. Izon mah bek kita mata rata izon ini kan ilabung rumah ay hubo tu di rumah ni siap. Orang tahu na guru dolok bapak ini. Jangan-jangan hanya sebatas itu yang dipikirkan bapak sama mama. Makela sama namburu ini Yenita. Tetapi dengan pertemuan kalian, lebih dari yang kita harapkan dan yang dapat kita pikirkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan siapapun yang menjadi orang percaya. Jadi kedua-duanya ini mengalami hal yang luar biasa. Yenita ketemu dengan Ricky dan Ricky ketemu dengan Yenita. Saya tanya Yenita, tapi mungkin sulit agak dijawab ya. Kalau seandainya terjun bebas si Ricky dari Dolok 100 ke Medan, mau enggak? Dia terjun langsung dari Dolok 100 turbab. Tetapi Tuhan juga tahu bagaimana supaya Yenita itu bersuka cita untuk menerima kehadiran Ricky. Dia persiapkan segala sesuatunya. Tuhan kendalikan segala sesuatu. Oleh sebab itu, hati-hati dan pergunakan sebaik-baiknya berkat Tuhan ini. Dan jangan pernah melupakan siapapun yang menjadi pendoa sehingga ini terjadi semua, khususnya keluarga. Pasti mereka bukan hanya berdoa untuk kalian, tetapi mereka juga berjuang pastinya untuk itu semuanya. Sehingga hari ini Tuhan telah persatukan dua hati yang telah dipenuhi damai sejahteranya untuk merasakan sukacita itu. Selamat bersukacita, saling melayani, dan bersyukurlah kepada Tuhan lewat apapun yang terjadi. Sehidup semati, apapun keadaannya, tetap saling mengasihi dengan kasih Tuhan, cinta yang sejati itu. Tuhan berkati. Amin. Mertongo mahita. Terima kasih Tuhan. Domai jalohanami hatamu Bapa marhitehon ni
na pinadas ni Apostel Paulus ase dami na humba ni Kristus manrajay ur nami, menguasai, mengendalihon. Ase tongon Bapa, ketika ahape na i jalohan nami bagas goluhon, apapun yang kami alami, haganupanin hanya karena Tuhan. Nadoma sadokah nion manonggohon, berjuang, tetap memberi semangat. Biarlah keluarga Sinaga Sonaya ge keluarga Sianturi, Rosya ge haganupan keluarga Tuhan, tetap menjadi bagian umbani Sidiana dua keluarga na domai bentuk on. Terima kasih mabamu Tuhan. Jalo hamma tonggo nami Bapa, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.